Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ayahanda Zedi Mutakin, saat sekarang ini saya melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bapak, yaitu tugas mempresentasikan kembali hasil dari kuliah pakar kemarin. Sebelum itu, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya. Terutama nikmat kesehatan, nikmat iman dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pada keseharian kita ini sebagaimana biasanya, dan alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mampu merubah paradigma, mampu merubah peradaban yang sangat luar biasa, yang dimana pada masa zaman jahiliyah dan sekarang kita menikmati zaman Islamiyah. Masya Allah. Nah, baiklah, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Ayahanda, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Ali Akbar, mahasiswa PPKN semester 2 di Universitas Muhammadiyah Mataram. Saat ini saya akan mempresentasikan kembali poin-poin apa saja yang saya dapatkan dari kuliah pakar refleksi hari lahir Pancasila yang bertemakan Pancasila sebagai pondasi utama dalam menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, yang dimana pada saat itu dilaksanakan agenda ini oleh Ayahanda Isnaini dan rekan-rekan serta dekan FKIP. Nah, kemarin pada tanggal 3 Juni 2024 pelaksanaannya secara daring ya. Nah, dengan dua pemateri yang sangat luar biasa diundang oleh pemandu acara. Nah, baiklah, langsung saja untuk pemateri pertama, yaitu Bapak atau Ayahanda Profesor Dr. Haji Muhtamad Murdiano, SPD MPD. Beliau menyampaikan pada saat itu, Pancasila adalah sesuatu yang abstrak dan PR-nya bagi kita sebagai bangsa Indonesia adalah membumikan Pancasila. Maksudnya bagaimana? Pancasila ini adalah sesuatu yang sangat yang abstrak, masih tidak secara mutu bisa langsung dipahami. Perlu pemaknaan yang mendalam terkait dengan Pancasila. Makanya luar biasa sekali, kita juga harus membumikan Pancasila. Soekarno di sidang PBB menyampaikan ideologi Pancasila. Beliau menyampaikan pada saat itu di sidang rapat PBB bahwa ideologi Pancasila ini adalah yang terlahir dari budaya dan sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Pernah suatu ketika pada saat itu ada seseorang dari Jerman kalau nggak salah yang disampaikan oleh Pak Murdiano menawarkan kepada Soekarno yaitu ideologi liberalisme, tapi Soekarno menolak karena berbicara ideologi itu jati diri. Nah, poin yang selanjutnya di sini memahami dan mengenal Pancasila. Memahami dan mengenal Pancasila. Yang pertama di sini identitas nasional. Jadi Pancasila itu sebagai identitas nasional kita. Semisal contoh, Malaysia juga punya identitas nasionalnya. Sebab begitupun dengan negara yang lain. Nah, contohnya adalah semisal ada warga Malaysia mempertanyakan
Indonesia. Apa sih Indonesia itu? Identitasnya apa sih Indonesia itu? Nah, kita sebagai warga negara Indonesia memahami bahwa Pancasila lah sebagai ideologi kita, sebagai identitas nasional kita, identitas kita. Nah, yang kedua, pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi Pancasila itu rujukan atau dasar atau patokan dalam kehidupan berbangsa bernegara. Dalam kita menjalani kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, itu patokannya atau rujukannya itu ada di Pancasila. Karena poin-poin dari Pancasila adalah yang maknanya itu menyeluruh untuk bernegara dan berbangsa. Yang ketiga, membentuk karakter bangsa. Yang keempat, menciptakan kesadaran dan tanggung jawab sosial, menjaga persatuan dan kesatuan, meningkatkan kesadaran demokrasi, menjamin keadilan sosial, mempersiapkan generasi muda, mencegah radikalisme dan intoleransi. Yang terakhir, landasan hukum dan kebijakan. Jadi di dalam Pancasila itu sudah kompleks. Landasan hukum yang paling jelas menurut saya memang ada di Pancasila. Keadilan sosial, berketuhanan, kebijakan, semua ada di Pancasila. Nah, selanjutnya sejarah konseptualisasi di dalam buku Yudi Latif melalui 3 tahapan terkait dengan Pancasila ini. Tahapan pertama yaitu pembibitan. Di mana tahap pembibitan ini munculnya ide dan gagasan oleh para tokoh-tokoh pendiri bangsa yang dulu, pemuda-pemuda dulu seperti Bung Tomo, Muhammad Yamin, Bung Hatta, Bung Karno pada tahun 1920-an. Jadi sebelum merdeka, tokoh-tokoh pendiri negara kita itu sudah menyiapkan ide dan gagasannya apa yang akan menjadi ideologi nanti. Yang kedua, perumusan. Perumusannya itu berlangsung selama 3 hari. Tanggal 29 Mei, tanggal 30, dan sampai tanggal 1 Juni. Perumusan pertama pada tanggal 29 Mei itu yaitu dirumuskan oleh Muhammad Yamin. Pada 30 Mei yaitu Supomo. Dan yang terakhir pada 1 Juni yaitu Bapak Soekarno. Makanya perumusannya itu di BPU PKI pada 1 Juni 1945 langsung disahkan. Pengesahnya Pancasila yaitu pada 18 Agustus 1945 setelah merdeka. Nah, merdeka 17 Agustus 1945. Nah, itu poin-poin yang saya dapat dari perkuliahan yang dari pemateri pertama dari Ayahanda Murdiono. Lalu pemateri kedua, pemateri yang sangat luar biasa juga, ibunda kita yaitu Dr. Haja Sri Rejeki SPD MPD, yang dimana beliau mengatakan di sini Pancasila adalah sebagai jalan tengah. Yang pertama sebagai ideologi, yang kedua persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi sama ya, sebagai jalan tengahnya. Ketika terjadi kesenjangan-kesenjangan pada saat ini, kita harus kembali ke rujukan kita yaitu Pancasila. Nah, sekian itu saja yang bisa saya simpulkan dan poin-poin penting yang saya dapat dari perkuliahan kemarin, kuliah pakar refleksi hari lahir Pancasila yang bertemakan Pancasila sebagai pondasi dalam menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Selebihnya saya juga merasa tidak terlalu sempurna dalam hal seperti ini. Jadi saya butuh saran dan kritikan. Silakan kawan-kawan atau teman-teman juga bisa menaruhkan saran dan kritikannya di bawah. Mohon maaf dan saya undur diri. Maybe the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.